Shalom, puji nama Tuhan. Di hari yang berbahagia ini yang Tuhan berikan buat kita semua, saya yakin dan percaya kita semua dalam perlindungan dan diberkati Tuhan senantiasa. Baiklah umat Tuhan yang ada di rumah juga bersama kami di tempat ini. Marilah kita siapkan hati kita, datang memuji dan menyembah Dia. Shalom umat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa anugerah Tuhan yang begitu limpah atas kehidupan kita yang memungkinkan kita ada kembali untuk kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah secara online. Kita sudah memuji-muji nama Tuhan, kita sudah meninggikan Dia. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus Tuhan untuk menolong kita supaya kita memahami dan mengerti maksud kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa.
terpujilah Engkau, Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Tuhan yang hidup, yang begitu mengasihi kami, yang memelihara kami dengan kasih-Mu yang kekal dan ajaib bagi kami. Kami bersyukur kami melewati waktu demi waktu di dalam kehidupan kami. Kami kembali boleh tiba di minggu ini, Tuhan, di mana bersama dengan semua orang percaya di seluruh muka bumi ini, kami kembali boleh bersekutu lewat ibadah secara online pada minggu ini, Tuhan. Tetapi itu tidak mengurangi sukacita, semangat kami untuk kami mencari Tuhan, untuk kami datang kepadamu. Terlebih Tuhan, kerinduan yang besar untuk kami boleh dapat mendengar kebenaran firman-Mu, di mana Engkau mau menyapa kami, Engkau mau menasehati kami, Engkau mau menegur kami, Engkau mau meneguhkan kami, Engkau menguatkan kami, Tuhan, supaya dari dalam kebenaran firman Tuhan ini, sebagai anak-anak-Mu, sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah dunia yang sedang menuju kepada kebinasaan ini, kami dimampukan oleh Tuhan untuk tetap bertahan di dalam kehendak dan maksud-maksud Tuhan yang indah di dalam hidup kami. Ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, supaya kami memahami, mengerti maksud firman-Mu Bapa, dan kami hidup di dalam. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Berkati abdi-Mu ini Tuhan, yang sudah menyiapkan kebenaran firman Tuhan ini, supaya baik abdi-Mu ini yang menyampaikan dan setiap umat Tuhan dan kami semua yang ada di ruangan ini mendengarkan firman Tuhan ini, sama-sama kami boleh diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Umat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita akan melanjutkan pembahasan kebenaran firman Tuhan kita. Setelah beberapa minggu kita belajar tentang bagaimana kesaksian Stefanus, maka pada minggu ini kita masuk di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, ayat yang pertama bagian B sampai dengan ayat yang ketiga, di bawah tema penganiayaan yang dihadapi orang percaya. Demikianlah firman Tuhan berkata, penganiayaan terhadap umat di Yerusalem. Pada waktu itu, mulailah penganiayaan yang hebat terhadap umat Tuhan di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan umat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Umat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika kita membaca teks ini, apa sebenarnya yang terlintas di dalam benak kita? Apakah ada kegentaran bagi kita sebagai orang-orang yang percaya bahwa pada suatu saat nanti kita akan mengalami apa yang dinamakan dengan penganiayaan? Dengan temanya saja, penganiayaan yang dihadapi oleh orang percaya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Mungkin itu sudah menakutkan, mungkin itu sudah mengerikan. Tetapi di sepanjang sejarah dari umat Tuhan atau gereja mula-mula berdiri di tengah-tengah penganiayaan yang terjadi terhadap umat Tuhan, terhadap orang-orang yang percaya, justru di sana kita melihat pemberitaan Injil semakin luas. Dan begitu banyak orang yang benar percaya kepada satu nama yang berkuasa, itulah Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak usah lihat negara-negara yang lain, tetapi mari kita melihat negara kita Indonesia. Beberapa tahun belakangan ini kita melihat ya,
Ketika gereja dibom, ketika gereja dibakar, ketika gereja ditutup, ketika gereja tidak mendapat izin, ketika gereja dipersulit untuk beribadah. Sampai kalau kita melihat ada di Bogor, ada di Jakarta, di Bekasi, dan di berbagai-bagai tempat, umat Tuhan tidak lagi beribadah di gedung gereja yang mereka bangun dengan begitu megahnya, tapi mereka beribadah di mana? Di pinggir-pinggir jalan, Bapak Ibu dan Saudara. Dan di tengah-tengah kondisi dan situasi yang demikian, apakah kita akan melakukan aksi demonstrasi untuk meneriakkan ketidakadilan dan menuntut pemerintah untuk menegakkan hak asasi manusia? Dalam hal kita beribadah kepada Tuhan, bukankah kitab suci telah membuktikan bahwa penderitaan selalu hadir di dalam setiap orang yang mengikut Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan, yang berjalan di dalam koridor dan kehendak Tuhan. Kalau kita lihat di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, orang-orang yang menaruh percaya sungguh kepada Tuhan, ketika mereka menyaksikan sendiri bagaimana Stefanus dirajam dengan begitu kejamnya, oleh karena dia mempertahankan imannya, oleh karena dia bersaksi tentang Tuhan yang hidup. Dan apakah orang-orang percaya di sini mundur? Tidak, Bapak Ibu dan Saudara. Dengan apa yang dihadapi oleh orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, gereja-gereja di hari-hari ini, apalagi kalau kita mengikuti gereja-gereja yang teraniaya, Bapak Ibu dan Saudara, yang ada di belahan dunia timur sana, yang ada di Eropa, yang ada di China, Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi kita tidak pernah melihat mereka mundur. Kita tidak pernah melihat mereka menyerah dan kecewa kepada Tuhan, tidak. Tetapi mereka makin gigih mengikut Tuhan, makin berani memberitakan tentang Injil Yesus Kristus sekalipun nyawa menjadi taruhan. Mereka tidak menjadi umat Tuhan yang cengeng. Mereka tidak menjadi umat Tuhan, orang-orang yang percaya selalu menuntut Tuhan untuk memberikan keadilan, memberikan kebebasan. Tetapi justru di tengah-tengah penganiayaan yang terjadi terhadap gereja-gereja Tuhan, terhadap umat Tuhan di berbagai belahan dunia, termasuk kita yang ada di Indonesia, Bapak Ibu dan Saudara, semakin membawa Injil itu makin tersebar, makin diyakini dan makin dipercaya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejak peristiwa penganiayaan dan pembunuhan terhadap Stefanus, mereka yang melawan Kristus ini mendapat pengesahan daripada tua-tua dan tokoh-tokoh agama Yahudi yang menindas, menganiaya, dan membunuh para pengikut Kristus pada waktu itu. Tujuannya adalah apa? Supaya rencana penyelamatan yang dari Tuhan melalui Yesus Kristus lewat memakai para rasul, anak-anak Tuhan yang percaya pada waktu itu tidak semakin tersebar luas. Dan supaya apa? Posisi orang Israel sebagai umat Tuhan, mereka pikir akan semakin kukuh. Mereka menjadi bangsa yang egois. Mereka menjadi bangsa yang berpikir bahwa kehidupan mereka yang adalah umat yang dipilih oleh Tuhan harus dibela, harus dipertahankan. Tetapi kita melihat sejarah mencatat bahwa Injil tersebar, Yesus Kristus dengan karya keselamatannya makin disebarluaskan, tidak bergantung kepada satu bangsa, tetapi bagaimana Tuhan punya tujuan yang mulia supaya seluruh dunia, siapapun dia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, mengalami karya penyelamatan dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, meskipun dalam sepanjang sejarah gereja kita melihat ada betapa banyak orang-orang Kristen yang mengalami penganiayaan dan penderitaan atas nama Yesus, namun Tuhan memakai kondisi itu untuk menumbuhkan
orang-orang percaya. Ibaratnya paku yang dipalu di dinding akan semakin sering dipukul atau semakin keras dia dipukul, maka semakin kuatlah paku itu menancap. Bapak Ibu dan Saudara, penganiayaan juga dipakai oleh Tuhan sebagai sarana pewartaan Injil Kerajaan Tuhan boleh tersebar sampai ke ujung-ujung bumi. Karena itu, gereja tidak boleh cengeng. Gereja tidak boleh berperilaku kekanak-kanakan, tetapi makin dewasa dalam berpikir, dewasa dalam iman, dewasa secara rohani. Karena ketika kita katakan bahwa kita orang percaya, kita mengasihi Tuhan dengan sungguh, otomatis Bapak Ibu dan Saudara, di tengah-tengah penderitaan, penganiayaan sekalipun nyawa menjadi taruhan, Bapak Ibu dan Saudara, di sana ada sukacita yang begitu luar biasa. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang Kristen yang setia, kita harus belajar menyadari dan bersyukur bahwa di balik penganiayaan oleh karena iman kita, oleh karena Injil Yesus Kristus, di dalamnya ada maksud dan perancangan Tuhan boleh terjadi atas kehidupan kita sebagai orang percaya dan gereja Tuhan secara umum. Oleh sebab itu, mari kita akan belajar beberapa hal lewat bagian firman Tuhan ini. Bagaimana kita bersikap sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya ketika Tuhan mengizinkan kita menghadapi apa yang dinamakan dengan penganiayaan. Yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara, kita tidak perlu takut pada yang berkuasa membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa untuk membunuh jiwa. Matius pasal 10 ayat yang ke-28, di sana firman Tuhan katakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia. Kepada siapa? Kepada Yesus Kristus yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di hari-hari ini, Bapak Ibu dan saudara, ada begitu banyak orang yang berkata, aku mengasihi engkau Tuhan, tetapi hanya ada di dalam gedung gereja. Tetapi ketika dia ada bersama-sama dengan teman-teman seiman atau orang-orang percaya, tetapi ketika dia harus mempertaruhkan nyawanya demi Injil Yesus Kristus, atau demi kampung tenang, demi kebutuhan hidup, demi keberlangsungan hidup, orang rela meninggalkan Tuhan, tidak mau menderita. Tetapi kita melihat di sini firman Tuhan dengan tegas mengatakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Bapak Ibu dan Saudara, kita melihat para misionaris yang berada di garis depan, yang dipanggil oleh Tuhan untuk mewartakan Injil Yesus Kristus. Saya lihat mati. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah takut, karena mereka percaya penyertaan sempurna dari Bapa di surga itu menjadi bagian mereka. Bukankah di dalam Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-20 itu berkata, oh, aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Karena itu kenapa kita takut? Karena itu kenapa kita gentar? Sehingga mulut kita ini tertutup untuk kita tidak memberitakan kebenaran. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini gereja sedang didapopokkan hanya dengan sibuk dengan organisasi gereja, tanpa ada yang memutus untuk
tradisionalis, misionaris. Tetapi hari-hari ini kita melihat, ya, tidak ada atau makin kurang. Karena apa? Gereja sudah siap memperkaya diri. Ada satu kesaksian dari teman saya berkata bahwa uang misi mereka itu miliar-miliar. Terus saya katakan diapain uangnya? Kalau ada miliar-miliar tapi tidak mau untuk memberitakan Injil atau putus atau paling tidak membiayai abdi Tuhan yang melayani di pedalaman-pedalaman, buat apa punya uang misi banyak tapi takut mau berkorban? Itulah yang kita jumpai hari-hari ini. Gereja sudah nyaman dengan kursi yang empuk, ruangan yang ber-AC. Sehingga apa Bapak Ibu dan Saudara, sayang kalau uang itu keluar hanya untuk membiayai misi. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingat, Tuhan katakan jangan kamu takut terhadap apapun juga yang membinasakan Tuhan. Karena kalau kita takut untuk disiksa, mengalami penganiayaan, Bapak Ibu dan Saudara, suatu saat nanti kita harus bertemu dengan apa yang dinamakan dengan kematian, cepat atau lambat, yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Mari kita melakukan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan dan kehendaknya bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Karena itu kita tidak perlu takut untuk berdiri dan bersaksi menyatakan kebenaran. Karena kebenaran itu kekal, kebenaran itu datangnya dari Tuhan, dan Tuhan memakai setiap kita. Kita lihat umat Tuhan mula-mula ini di Yerusalem. Mereka mengalami penganiayaan yang luar biasa, tetapi justru di dalam penganiayaan sampai abad sekarang ini, Injil masih tetap terus diwartakan dan diberitakan. Tuhan mau juga setiap kita, baik yang ada di ruangan gereja maupun umat Tuhan yang ada di rumah. Mari kita mau bangkit. Kita tidak perlu takut, tapi mari kita berjalan di dalam kehendak Tuhan. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bersikap? Kita harus imani bahwa Tuhan pasti melindungi kita sebagai umat pilihan atau sebagai milik dan kepunyaan. Matius pasal 10 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-31 berkata di sana, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Pasal 24 dari Matius ayat yang ke-22 di sana dikatakan, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang beriman, kita tidak perlu takut karena Tuhan berjanji untuk menyertai dan melindungi kita. Di dalam kitab Roma dikatakan bahwa kita tidak perlu takut akan penderitaan yang sesaat saja, karena betapa indahnya dan bahagianya kemuliaan yang disediakan oleh Bapa bagi setiap kita yang bertahan dengan iman sampai pada akhir hidup kita. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, posisi kita ada di mana? Apakah kita masih takut dan gentar kepada Tuhan, atau kita takut dan gentar kalau kita tidak punya masa depan? Karena yang menjamin kehidupan kita adalah Tuhan.
Sebab hidup kita ini adalah milik dan kepunyaan Tuhan. Kita tidak berkuasa atas hidup kita. Kita tidak berkuasa terhadap apa yang kita punya dan kita miliki. Kita lihat hari-hari ini orang yang punya uang, yang kalau cuma tinggal di tempat tidur, tidak bisa apa-apa, tidak bisa menikmati itu semua. Tetapi mari kita sebagai orang-orang yang menaruh iman dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak perlu takut dan gentar. Karena Dia Tuhan yang berjanji menyertai dan memelihara hidup kita. Kita tidak perlu takut. Kalau kita benar-benar dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, maka Bapak, Ibu, dan Saudara, segala sesuatunya, bahkan diri kita ini, kita pertaruhkan demi Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita bersikap sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya di dalam menghadapi penganiayaan yang diizinkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita harus tetap mempertahankan iman kita sampai pada akhir hidup kita. Jangan pernah kita menyangka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa teman misionaris saya dari Indonesia yang dikirim ke China harus dideportasi. Bahkan ada yang ke Yaman harus dideportasi untuk kembali ke Indonesia. Kenapa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Di negara ini kan sangat dilarang sekali untuk memberitakan ini. Tetapi yang namanya misionaris, teman saya ini, ya, berani pergi ke jalan-jalan beritakan Injil. Akhirnya apa? Dia ditangkap, dia dipenjara. Akhirnya seluruh keluarga harus dipulangkan ke Indonesia dan tidak boleh pernah pergi lagi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan apakah mereka menyerah? Tidak. Penginjilan, pemberitaan Injil bisa dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, apalagi teknologi yang semakin canggih ini, Bapak, Ibu, dan saudara. Dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Mungkin kita tidak pergi, tetapi uang kita bisa pergi, doa kita bisa pergi. Karena itu di dalam penginjilan dibutuhkan 3D, doa, daya, dan daya. Ada yang pergi, daya. Ada yang mendukung lewat dana. Ada tim-tim doa yang mendoakan. Para abdi Tuhan, para utusan-utusan misi yang diutus di ladang. Agar supaya apa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Kenapa harus dibentuk tim-tim doa? Kenapa harus dibentuk mereka yang perlu untuk mendukung? Supaya Bapak, Ibu, dan Saudara, mereka yang ada di ladang tetap mempertahankan iman mereka, tetap memberitakan Injil dengan berani, dengan teguh, dengan kuat, dengan tegas, dengan benar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan hanya karena hanya masalah kebutuhan hidup, masalah ekonomi kita berani meninggalkan Tuhan. Ada berapa banyak di Manado sini teman-teman saya dulu yang sama-sama di sekolah minggu di Gemi, yang sama-sama melayani di gereja sebagai pemuda dan remaja, ada di dalam persekutuan. Betapa sedihnya saya ketika bertemu dengan mereka. Aduh, sedih, Bapak, Ibu, dan Saudara. Sudah makin cinta, sudah tinggalkan imannya hanya karena demi cinta. Anak-anak muda, hati-hati. Engkau memilih pasangan hidupmu, gumulkan itu sungguh-sungguh dengan Tuhan, supaya teman hidupmu itu sebagai pendamping hidup yang membawa imanmu makin bertumbuh di dalam Tuhan, bukan makin hancur, bukan makin jauh dari Tuhan, bukan makin hidup dengan semaunya dan seenak. Sebagai orang-orang yang percaya, bagaimana kita mau bertahan di tengah-tengah penganiayaan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesulitan
Ibu dan Saudara, Matius pasal 10 ayat 32 sampai 33, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Penganiayaan dan peperangan rohani, peperangan iman, bagi kita sebagai orang-orang yang percaya, kita harus mengambil langkah sebagai pemenang-pemenang. Kita tidak boleh kalah, Bapak Ibu dan Saudara. Karena apa? Ada firman Tuhan, ada Roh Kudus yang saya percaya. Ini masih serentetan bagaimana pekerjaan Roh Kudus Tuhan terhadap umat Tuhan yang berada di Yerusalem, sehingga mereka sanggup mampu bertahan, mempertahankan iman mereka. Sekalipun mereka harus dipenjarakan di dalam ayat yang ketiga bagian yang berakhir. Mungkin kita belum sampai di penjara, Bapak Ibu dan Saudara. Saya ingat dulu karena di Gemimnya, karena kami ikut persekutuan, kurang lebih kami ada 50 orang setiap minggu. Nama kami itu sekitar tahun 90-an. Di Bitung ada satu gereja yang tiap minggu nama-nama kami yang ikut dalam persekutuan itu dibaca di gereja. Tidak boleh masuk gereja, tidak boleh kasih persembahan, tidak boleh ikut perjamuan kudus. Apa iman Saudara? Apakah iman kita beda? Tidak. Akhirnya nama-nama itu semua dipecat dari satu gereja. Bayangkan iman kami baru bertumbuh. Anak-anak masih SD, SMP, petobat-petobat baru, dengan pembina-pembina kami sekalian dipecat, Bapak Ibu dan Saudara. Akhirnya ada satu gereja yang menyambut kami dengan tangan yang terbuka. Karena apa? Kami adalah orang-orang yang sudah siap untuk dipakai dalam pelayanan. Dan kami melayani di sekolah minggu, kami melayani di pemuda, kami melayani di kebaktian umum, melayani di penjara-penjara, di rumah-rumah sakit setiap hari minggu. Waduh, itu sesuatu yang sangat menyenangkan, Bapak Ibu dan Saudara. Mari kita mau mempertahankan iman kita sampai akhir hidup kita. Tuhan mendapati kita setia di hadapan. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita bersikap? Marilah kita melihat bagian yang keempat. Penganiayaan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita itu bukan suatu masalah, tetapi itu merupakan peluang bagi kita untuk kita memberitakan Injil Yesus Kristus. Mari kita melihat itu bukan lagi suatu penganiayaan yang mendatangkan kekecewaan, yang mendatangkan mungkin kerugian bagi kita, tetapi itu adalah peluang, kesempatan, waktu, momen yang kita ambil di mana Injil boleh diberitakan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita menganggap ini sesuatu yang mungkin gila, aneh, ngapain? Aniaya kok malah dianggap sebagai peluang atau kesempatan? Itu gila kan? Kalau gua mah lari aja. Ya, banyak orang kan yang begitu, tidak mau mengambil resiko. Karena itu kita melihat sekarang ada banyak anak-anak Tuhan yang dikatakan orang percaya, tapi hanya ada di dalam gedung gereja. Ketika ada di luar gedung gereja, hadapi tantangan sedikit pun kalah, ya. Mudah ambruk, mudah tinggalkan Tuhan, tidak mau mengambil risiko. Karena dikatakan, aku anak raja. Kok anak raja mau menderita? Kok anak Tuhan mau menderita? Karena saya anak raja di atas segala raja. Dan kalau anak raja, tidak mau dong susah, tidak mau dong hidup menderita. Firman Tuhan, kitab suci tidak mencatat demikian. Dikatakan bahwa setiap orang yang mau benar percaya pada Tuhan, dia harus ikut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yesus Kristus datang juga dengan penderitaan yang begitu luar biasa demi kita kok. Kita mau hidup enak-enakan, senang-senang. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, fakta di dalam firman Tuhan, jika kita mempertahankan
iman kita dianiaya bahkan dibunuh sekalipun, kita tidak takut dan gentar. Karena apa? Upah kita besar di upah kita, pahala kita, dan kemuliaan yang Tuhan berikan bagi kita di kerajaan itu besar dan melebihi segala kesukaan dan penderitaan yang kita alami. Injil Matius pasal 5 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12 di sana dikatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagia kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembira, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jika kita harus mengalami aniaya yang diizinkan oleh Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita, itu artinya adalah bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih dan yang dikhususkan oleh Tuhan untuk mengalami dan dipersiapkan oleh Tuhan untuk memperoleh kemuliaan kekal. Apakah kita siap untuk itu, Bapak Ibu Saudara? Banyak orang mau mengalami mujizat Tuhan, tetapi tidak mau mengalami apa yang dinamakan kesulitan, tantangan, dan pergumulan hidup. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan mau. Ada harga yang harus kita bayar dalam kita mengikut Tuhan. Karena apa? Besarnya upah, kemuliaan kekal yang menanti kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengalami penderitaan atau penganiayaan, ingatlah bahwa hal itu merupakan keuntungan bagi kita sebagai orang-orang yang setia dan percaya kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa janji Tuhan akan kehidupan yang kekal itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita secara nyata, bukan mudah-mudah. Kiranya Tuhan memampukan, meneguhkan, menguatkan kita lewat kebenaran firman Tuhan ini. Mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami kedahsyatan daripada pergumulan beban hidup oleh karena Injil yang kita wartakan, kita percaya, Bapak Ibu dan Saudara, kita tidak perlu takut. Karena tangan Tuhan yang penuh dengan keperkasaan ada menyertai dan menopang kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, yang sudah memberikan karya-Mu yang terbesar dalam kehidupan kami, itulah keselamatan. Lewat kehidupan umat Tuhan, mula-mula kami belajar bagaimana mereka sanggup mempertahankan iman mereka sampai pada akhirnya dan tidak takut dan gentar karena mereka terlalu yakin dan percaya akan upah kemuliaan kekal yang menanti mereka. Bapa di dalam surga, demikian juga dengan kami. Tuhan berikan kepada kami iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang kokoh, menghadapi berbagai realitas kehidupan di tengah-tengah dunia yang sedang menuju kepada kebinasaan ini. Kami tetap berdiri teguh dengan iman kami yang makin kokoh, makin kuat dan penuh keberanian. Kami bagikan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Ya Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau memampukan kami kalau nanti ke depan Tuhan mengizinkan kami mengalami penderitaan dan penganiayaan karena kami mempertahankan iman kami. Oh Tuhan, kami tidak takut. Karena kami percaya penyertaan sempurna dari Bapa di surga itu menjadi bagian dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu, Bapa di dalam surga, untuk bangsa dan negara kami yang kami kasih. Berkat Tuhan, penyertaan Tuhan ada di atasnya.
Sulawesi Utara, pada umumnya dan secara khusus di wilayah Manado ini Tuhan, kami taruh dalam tangan pemerintah kami dalam menangani pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami taruh dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan berikan mereka hikmat. Masyarakat yang ada juga boleh dengan penuh patuh dan taat Tuhan menjalankan setiap aturan-aturan kesehatan yang boleh diberikan oleh pemerintah, agar supaya Bapa sekecil mungkin kami boleh dapat mengambil bagian bersama-sama dengan pemerintah untuk membasuh pandemi COVID-19. Kami taruh dalam tangan Tuhan. Bapak disuruhkan gereja-gereja Tuhan. Ada beberapa gereja yang pada minggu ini sudah beribadah. Ya Tuhan, Engkau menolong, Engkau memberkati, Engkau menyertai. Abdi-abdi Tuhan yang melayani setiap umat Tuhan yang penuh dengan kehausan dan kerinduan datang di rumah Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Begitu juga gereja kami Tuhan, GPI. Kami para abdi-abdi-Mu Tuhan, tim pengembalaan para umat Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, biar Tuhan tetap terus peliharakan iman kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan untuk rencana kami akan membuka kembali ibadah di pagi hari. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan dan kami butuhkan. Persiapkan setiap umat Tuhan bersama dengan kami para abdi-abdi-Mu Bapa, untuk di rumah Tuhan bersama-sama kami boleh menyembah, meninggikan dan memuliakan Engkau. Betapa rindunya kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji-pujilah nama-Mu. Umat Tuhan dimanapun berada, mereka dipeliharakan dengan kesehatan, dicukupkan keperluan-kebutuhan hidup mereka. Segala usaha pekerjaan mereka makin diberkati oleh Tuhan. Mulai dari anak-anak sampai kepada mereka yang lanjut usia, semua dijaga, disertai dan dipelihara oleh Tuhan. Mereka yang bersuka cita oleh karena usia yang bertambah, keluarga-keluarga pasangan suami istri yang boleh bersuka cita dan berbahagia oleh karena usia yang bertambah, diberkati oleh Tuhan. Sehingga Bapa di dalam surga, dalam segala keadaan mereka dimampukan oleh Tuhan untuk bersyukur kepada-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan sinode kami, menyerahkan yayasan, menyerahkan Bapa di dalam surga para mungkin terkait dengan semua bisnis yang ada Tuhan. Kami percaya akan makin bertumbuh berkembang karena tangan Tuhan ada di dalam. Tuhan, terima kasih semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada minggu ini. Kami semua boleh diberkati oleh Tuhan. Baik pemimpin pujian singa, abdi yang menyampaikan firman Tuhan, mereka yang merekam, pemusik, semua kami Tuhan boleh diberkati oleh Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa di dalam surga. Dan kami percayakan hidup kami di sepanjang pekan yang ada di depan. Penyertaan sempurna dari Bapa di surga itu menjadi bagian kami. Apa yang boleh kami usahakan, apa yang kami boleh kerjakan, pelayanan kami semata-mata demi hormat dan kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, mendengar setiap seruan doa kami yang kami naikkan kepada-Mu Bapa. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, Sang Gembala Agung kami, yang sudah mendengar menjawab setiap doa kami dan bersedia untuk memberkati kehidupan kami. Kami telah berdoa dan bersyukur hanya kepada Bapa di surga. Umat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri. Kita mempersiapkan hati, pikiran, dan kehidupan kita untuk menerima berkat Tuhan. Setelah kita memuji-muji Tuhan dan meninggikan nama Tuhan, biar kita boleh melangkah di sepanjang pekan yang ada di depan ini dengan tetap mempercayai penyertaan Tuhan yang sempurna berlaku atas hidup kita. Karena itu arahkanlah segenap hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera yang kekal di dalam Yesus Kristus, serta penyertaan tuntunan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan boleh berlaku atas kehidupan kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali.
Puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara, umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan kita yang ada di ruangan ini bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh beribadah, kami menantikan Bapak Ibu boleh bersama-sama dengan kami di minggu depan di dalam ibadah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, tetap sehat, tetap kuat di dalam Tuhan.